Nama saya Mari Simbolon dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen Grup B. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi kurikulum. Pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai pengertian administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum adalah sebuah proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pembahasan kita yang nomor 2 yaitu tentang paradigma administrasi kurikulum. Paradigma yang pertama yaitu mengenai dahulu sekolah dipandang sebagai bagian dari birokrasi pendidikan, maka sekarang sekolah adalah lembaga yang melayani masyarakat. Paradigma nomor 2 yaitu partisipasi. Partisipasi merupakan menuntut setiap penyelenggara dan pengelola sekolah melibatkan stakeholder dalam perumusan berbagai kebijakan. Paradigma nomor 3 yaitu transparansi. Transparansi mengharuskan sekolah terbuka terutama dalam perolehan dan penggunaan dana sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Paradigma nomor 4 yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban pihak sekolah terhadap orang tua dan masyarakat, tidak hanya dalam aspek pengelolaan sumber-sumber daya, namun juga dalam proses pembelajaran dan pelayanan yang mereka berikan. Perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum itu seharusnya direncanakan di muka secara terperinci oleh experts dalam bentuk kumpulan mata pelajaran. Kurikulum direncanakan secara terperinci di muka oleh panitia yang terdiri dari guru-guru dalam bentuk kumpulan mata pelajaran. Kurikulum direncanakan dalam garis besarnya yang luas oleh panitia yang terdiri dari guru-guru dalam bentuk pedoman kerja. Perincian dilakukan oleh guru berdasarkan kebutuhan-kebutuhan murid. Kurikulum direncanakan dalam garis besarnya berisi partisipasi dari guru-guru dan tokoh-tokoh masyarakat. Perincian dilakukan oleh perencanaan bersama guru dan murid. Kurikulum direncanakan oleh guru bersama murid pada waktu akan belajar tanpa perencanaan jauh di muka. Fungsi kurikulum. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi 2, yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah. Pada tingkat sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Pengawasan kurikulum. Fungsi administrator untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Pengawasan itu meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan dengan rencana yang dibuat, instruksi-instruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Evaluasi kurikulum. Tanpa evaluasi maka tidak akan mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Evaluasi hasil belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah ditetapkan. Evaluasi program pengajaran merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program tersebut. Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Tujuan pendidikan yang dirumuskan dapat mempengaruhi pola atau desain kurikulum karena tujuan tersebut dapat menentukan pola atau kerangka untuk memilih, merencanakan, dan melaksanakan segala pengalaman dan kegiatan belajar di sekolah. Pengembangan kurikulum dibagi menjadi 4. Yang pertama,
perumusan tujuan, yang kedua menentukan isi, yang ketiga organisasi dan proses belajar mengajar, yang keempat adalah evaluasi kurikulum. Sekian dari penjelasan saya, semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat dan menjadi sumber pembelajaran bagi kita. Sekian, terima kasih sudah menyaksikan.